Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga kesehatan selalu membersamai kita semua. Dengan sehat banyak aktivitas yang bisa kita lakukan ya. Dengan sehat kita bisa berbagi, bercengkrama, beribadah, bekerja, dan lain-lain. Selamat datang di program dari Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia, School of Trainer and Motivator Indonesia, STMI. Hari ini kita akan belajar bersama dalam program yang saya juga sebenarnya merindukan ada program-program ini karena kesibukan. Saya juga banyak terima kasih sama coach kita, Coach Mario yang menginisiasikan program ini. Hari ini kita akan belajar bersama ya dengan judul Alumni STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya, dengan judul Intro to From Zero to Hero, bagaimana mewujudkan goal di tahun 2022 bersama Coach Mario Saverius Kojongian SS, CPS, CNS, HP, CNSCP, CNPSP, CNHRP, CNTP, CHLP, CHMP, CHSP, CSTMI NTL, CHFT, CSLHF, CLMA, GASP, CNCP, CFH, CCW, CLC, CHA. Beliau merupakan International Certified Handwriting Analysis from CARO, ISHA, United States of America, Certified Master Handwriting Analysis Candidate from CARO, ISHA, United States of America, Certified Public Speaker, Trainer, and Motivator, Graphology Practitioner, Founder of Graphology for the Bright Future, Talenta Institute Indonesia, Totalindo Learning and Consulting, Quantum Private Lessons, Professional Graphology since 2010, Professional Teacher and Instructor since 2004, Professional Coach, Human Resources Consultant, NLP Practitioner, Goal Achievement System Practitioner, Associate Trainer of RMI Revolution Mind Indonesia, IEE Trail Institute, Enjoying Life Series.id, Top 20 Wirausaha Bank Indonesia Sulawesi Utara 2014, 1000 Wirausaha Muda Gerakan Kewirausahaan Nasional Kemenkop UKM RI 2013, Finalis Marketeer Youth Startup Icon Mark Plus Institute 2013, Operasi lebih nyaman, lebih nyaman. Provinsi Sulawesi Utara 2015, 2016, dan 2017, alumni STMI dan Top 37 Sakti Syah Putras STMI Trainer. Nanti ada Mbak Nilam ininya, share screen-nya. Baik, tanpa panjang kali lebar, kepada Coach Mario Saverius Kojongian dari Manado, Sulawesi Utara, kami silakan. Tepuk tangan. Oke, thank you Coach Sakti. Selamat sore ya, selamat siang menjelang sore ya. Terima kasih teman-teman di rumah yang pada hari tahun baru kedua ini menyempatkan waktu ya. Oke teman-teman, thank you untuk kehadiran di siang menjelang sore hari ini. Saya buka presentasi saya pada hari ini dengan patah bijak yang mengatakan, buatlah rencana hidupmu sendiri atau seumur hidup kamu akan menjadi bagian dari rencana orang lain. Iya, kita langsung masuk aja ke materi kita pada siang hari ini teman-teman. From Zero to Hero, bagaimana mewujudkan goal di tahun baru 2020. Ya oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita ke tata tertib dulu ya. Jadi teman-teman untuk sepanjang 1 jam ke depan kita akan masuk ke dalam materi ini ya. Jadi From Zero to Hero, bagaimana mewujudkan goal di tahun baru 2022. Nah teman-teman di sini teman-teman diharapkan untuk berpartisipasi aktif ya, baik di kolom chat atau resen, tapi harus izin dari moderator gitu ya. Jadi karena kita ada aturannya. Jadi pertanyaan to the point aja, terus teman-teman tidak usah coret-coret slide ya, karena juga rekaman ini nanti akan di-share ke grup-grup seperti itu. Nah, teman-teman, untuk link Zoom sudah tepatnya sudah dibagikan oleh Coach Sakti. Pembahasan kita
tentang topik from zero to hero aja seperti itu. Tidak usah pembahasan ke area-area lain. Ya, oke. Selamat siang teman-teman semua ya. Sini sudah banyak yang chat di sini. Ibu Luciana, Nur Alim juga. Oh, title-nya. Oke, ya. Memang title-nya harus seperti itu. Karena kita di alumni STMI memang diajarkan untuk seperti ini, teman-teman. Nah, di sini from zero to hero, bagaimana wujudkan goal di tahun baru 2022. Nah, di sini saya mau tanya kepada teman-teman di sini, siapa yang ingin menjadi from zero to hero? Silakan ketik di kolom chat. Saya. Nah, saya mau tanya siapa yang ingin jadi from zero to hero di tahun baru 2022. Yang ingin jadi from zero to hero di tahun baru 2022, silakan ketik di kolom chat. Wah, semua ini ingin jadi from zero to hero, jadi ingin pahlawan ya, dari nol jadi pahlawan untuk keluarga. Mantap semua. Sini sudah chat siapa? Nilam, Petrus, Asar, Heru, Ivan, Rahmat, Suhirman, Nur Alim Sutioso, Ruli, siapa ini? Anik, Lucy, Junjung, Diki, Abdur, dan semua teman-teman. Oke, thank you. Nah, jadi teman-teman sekalian, para di sini orang STMI semua ya, alumni STMI atau para pemirsa di rumah di sini ya, kita kurang lebih 1 jam ke depan ya teman-teman akan mengupas tentang from zero to hero ini. Nah, jadi memang ini keterkaitan untuk mewujudkan goal di tahun baru 2022. Nah, teman-teman kita lihat seperti apa. Nah, outline materinya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Kita akan bahas tentang apa itu from zero to hero. Nah, dan juga teman-teman akan diminta untuk menuliskan goal Anda ya. Goal Anda di tahun baru 2022 itu seperti apa? Kita akan kupas sedikit mengenai goal Anda. Nah, kurang lebih 1 jam, 2 poin ini yang akan kita bahas lebih mendalam. Nah, di sini sudah masuk kolom chat ya. Ternyata semua peserta di sini ingin jadi from zero to hero ya di tahun 2022 dengan mewujudkan goal ya di tahun baru. Nah, di sini teman-teman ada pertanyaan ya. Kalau dalam bentuk coaching ya, kalau orang terbiasa dengan coaching itu biasa akan menggali dengan sebuah pertanyaan yang tepat ya. Para coach itu menggali dengan sebuah pertanyaan yang tepat. Nah, asking the right question itu yang digunakan juga para filsuf. Nah, di sini kita juga akan berbagi rahasia kebijaksanaan ya, seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya mau tanya ke teman-teman di sini dari pemahaman teman-teman di sini ya. From zero to hero itu seperti apa yang ada di benak ya, ada di benak kita ya. Ketika kita membaca tagline-nya, tadi ada yang bilang tagline-nya mantap, title-nya mantap. Nah, di sini Bu Nisa mengatakan bahwa di ketik kolom chat nggak tahu menjadi yang luar biasa. Nah, boleh ya, oke. Jadi dari nggak tahu menjadi tahu lah, menjadi luar biasa. Nah, ada pendapat lagi teman-teman lain, silakan. Silakan ketik kolom chat teman-teman. Nah, ini Bu Luciana dari Bekasi tadi, dari nol jadi sukses. Wah, mantap nih. Dari nggak punya apa-apa ya jadi sukses. Pak Petrus, dari biasa menjadi luar biasa. Wah, ini Pak Petrus lebih mantap lagi. Wah, hebat. Ini Nilam ya, selalu mengosongkan gelas untuk menerima ilmu baru. Oke. Jadi filosofi Bruce Lee ya, empty your mind, kosongkan pikiran. Nah. Terus dari Azhar, memulai dari hal kecil menjadi hal besar dan sukses. Mantap, keren, sip. Nilam self improvement, ya oke, keren. Ini Ivan dari titik terendah jadi orang di atas rata-rata. Wah, ini lebih keren, lebih mendalam ini Ivan. Oke, mantap. Ini Suwarto dari bukan siapa menjadi bintang. Nah, ini Suwarto ini dia paham juga ternyata. Wah, keren. Bu Lucy lagi dari yang terpuruk menjadi bangkit. Wah, Ibu Lucy ini ingin bangkit ternyata di tahun baru dari Bekasi. Ada kebangkitan di Bekasi. Teman-teman saya banyak di Bekasi, ada Coach Ustadz Rino, ada Mas Di juga banyak teman-teman. Nah, Sutioso peduli kepada lingkungan hidup. Nah, mantap. Ya. Jadi teman-teman dari jawaban Anda di kolom chat ini semuanya istilahnya tidak ada yang salah. Jadi teman-teman punya cara untuk menafsirkan ya, untuk menuju pada hero itu kita masing-masing punya cara mengkalimatkan. Nah, di sini juga Bu siapa ini? Ruli ya, dari tidak berarti menjadi berarti. Nah, dari imam berani membuat perubahan, mantap. Nilam rise above the crowd. Oke.
Oke, keren. Bu Ruli juga keren. Mukmin. Dari biasa sampai luar biasa yang nggak pernah diduga. Oke, keren ya. Jadi teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya. Di sini jawaban teman-teman ini betul semua ya. Jadi ternyata kita memahami ya dari Syed juga dari hal kecil untuk hal yang besar. Nah, jadi teman-teman ternyata dari hasil dari kolom chat yang saya baca dari teman-teman semua, ternyata teman-teman sudah mengetahui ya. Jadi artinya seperti apa. Nah, kalau kita sudah tahu arti, sebenarnya itu akan lebih gampang ya kita mengaktualisasikan ya. Bagaimana kita mewujudkan, mengejawantahkan seperti itu. Dari nol, terus betul-betul menjadi seorang pahlawan. Itu kalau secara etimologi ya. Dari tidak apa-apa, dari bukan siapa-siapa menjadi luar biasa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di kolom chat sini juga teman-teman di layar, di gambar ya, di slide presentasi ini sudah tampil ada 2 gambar ya. Di gambar sebelah kiri ini memang betul-betul digambarkan ya teman-teman, dari titik nol itu jarum jamnya itu berputar ya menuju ke hero, dari zero ke hero. Nah, dari sini kita memang akan lebih mudah mengartikannya dengan melihat gambar di slide ya. Nah, di sini ternyata banyak juga yang mengirimkan, wah semangat semua ini di tahun baru ini, keren-keren nih. Dari Apramat, impian di 2021 yang belum tercapai, semoga bisa capai di tahun 2020. Oke, sip, mantap, mendukung. Eri Hermansyah, mohon maaf izin live, ada keperluan mendadak. Oke, silakan. Nanti bisa nonton rekaman. Dari Nilam juga mengirimkan ya. Minimal pahlawan untuk diri sendiri. Wah, mantap. Dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Video version. Oke, keren semua. Nah, jadi teman-teman, thank you sudah berpartisipasi. Jadi kita semua di sini sebenarnya sudah tahu ya apa itu From Zero to Hero. Cuma yang jadi pertanyaan sekarang bagaimana kita mewujudkannya itu. Nah, dalam keterkaitan dengan goal itu, mewujudkan goal di tahun baru 2020 ini. Nah, di gambar sebelah kanan teman-teman di sini ada gambar ya, seseorang yang menanyakan how to go from zero to hero. Ini kita harus punya apa? Cara ya seperti itu. Jadi dari titik zero menuju ke titik hero itu teman-teman dia harus ada caranya. Nah, itu ibarat kalau para motivator, kalau menurut Andri Wongso itu, Pak Andri Wongso itu motivator nomor 1 Indonesia, pernah sharing di setiap sesi seminarnya. Jadi kita dari titik A, kalau ilmu coaching itu dari titik A ke titik B, jadi itu ada gap kan, istilahnya seperti jurang dari titik A ke titik B. Nah di tengah ini jurang. Nah jadi kita dari keadaan apa tidak berdaya, bukan apa-apa, menjadi lebih berdaya. Nah itu yang merupakan titik A ke titik B. Nah kalau dalam teknik coaching itu kita bisa self coaching, menggali pertanyaan ke diri sendiri supaya kita bisa menemukan caranya ya dari titik A ke titik B, dan di antara titik A dan titik B itu ada sebuah jurang. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini teman-teman, Bapak Ibu, saya akan sharing beberapa trik ya, strategi from zero to hero yang memang sudah saya pelajari ya kurang lebih 9 tahun ini ya. Kurang lebih 9 tahun ini, hampir 10 tahun. Bagaimana juga saya belajar dari yang terbaik ya, guru-guru saya learn from the best, dan saya praktikkan dalam kehidupan saya. Nah, bagaimana dari seorang hero, dari seorang yang nol ya seperti itu, menjadi seorang pahlawan ya, teman-teman, from zero to hero. Jadi dari nol, bagaimana saya dulunya seorang yang bukan apa-apa, dari titik nol menjadi seseorang yang bisa lebih berdaya. Nah di sini strategi pertama yang saya terapkan ini always play to win. Nah di sini saya belajar dari Pak CT ya, seorang konglomerat Indonesia. Nah kalau kita lihat di sini Pak CT ini semua teman-teman udah kenal ya siapa beliau, tidak perlu dijelaskan. Nah dari pengalaman beliau ini juga saya belajar bahwa kalau kita baca juga di bukunya itu Harul Tanjung Anak Singkong itu diceritakan bahwa beliau itu dari anak singkong ya seperti itu. Jadi anak singkong ya istilahnya makan ubi-ubian seperti itu, bukan makan nasi. Pak Harul Tanjung ini memang dia sharing itu di bukunya dari orang yang biasa-biasa ya, dari tidak punya apa-apa, bukan orang kaya tapi bisa menjelma menjadi seorang konglomerat di Indonesia. Dan di setiap sesi seminar workshop ini Pak Harul Tanjung selalu mengajarkan
supaya kita always play to win. Jadi kita harus selalu memenangkan ya. Dalam setiap karir, pekerjaan kita, bisnis kita, target goal kita. Nah, kita harus berusaha untuk selalu menang. Nah, dalam artian di sini yang dimaksudkan oleh Pak CT itu bahwa kita harus memiliki spirit of championship. Kita harus memiliki jiwa kejuaraan seperti itu. Ketika kita memiliki jiwa seorang juara, kita selalu always play to win, kita selalu menang. Nah, kita akan dilirik atau masuk di lingkaran orang-orang sukses dengan sendirinya seperti itu. Nah, mana mungkin kalau mungkin kita bermental pengemis, berjiwa miskin, terus kita akan dilirik oleh orang-orang sukses. Bisa nggak kira-kira teman-teman? Nah, otomatis pasti tidak bisa. Nah, di sini kita harus selalu berusaha always play to win. Jadi kita harus memiliki jiwa championship, jiwa kejuaraan, supaya kita dilirik masuk ke lingkaran orang-orang sukses, orang-orang hero seperti itu. Jadi makanya tidak heran kalau misalnya ada pepatah yang mengatakan kalau orang yang suka main bola basket akan kumpul dengan orang yang main bola basket seperti itu. Orang yang suka mabuk-mabukan akan kumpul dengan orang yang mabuk-mabukan seperti itu. Orang yang suka motivasi, orang yang suka belajar, training, pengembangan diri, self-improvement, self-development, pasti akan kumpul sama-sama seperti ini di badannya STMI. Nah, jadi saya yakin saya dan teman-teman di sini kita semua ada satu kesamaan visi seperti itu. Jadi kita ingin menjadi seorang hero. Nah, berarti kita harus play to win seperti yang disarankan oleh Pak CT, memiliki jiwa championship. Nah, di sini Pak CT juga mengatakan I'm nobody. I'm not son of president. Jadi saya di sini bukan siapa-siapa, saya bukan anak seorang presiden. I'm not brother of somebody. So if I can do it, then anybody can. Ya, jadi saya di sini bukan saudara dari siapa-siapa yang mungkin orang hebat ya seperti itu. Karena itu saya melakukannya. Nah, istilahnya di sini dari Pak CT, jika saya bisa melakukan itu. Jadi jika Pak CT bisa, berarti teman-teman kita semua di sini juga bisa seperti itu. Kalau Pak CT bisa jadi konglomerat, Pak CT bisa dari from zero to hero, dari orang biasa-biasa menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes. Nah, berarti kita juga bisa, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di majalah Forbes itu hampir setiap tahun, kalau kita bisa lihat urutan 10 orang terkaya di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di situ biasanya kebanyakan istilahnya mungkin orang-orang India atau orang-orang peranakan Tionghoa atau orang investor dari luar yang mungkin jadi orang kaya lewat bisnis di Indonesia. Kalau Pak CT ini murni orang pribumi, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana Pak CT ini dari zero to hero. Nah, saya juga belajar konsep ini, teman-teman. Jadi dari konsep beliau, saya menggabungkan konsep entrepreneurship dengan konsep grafologi. Memang di Indonesia untuk 1 tahun terakhir ini saya dikenal sebagai seorang trainer grafologi. Nah, konsepnya seperti ini, teman-teman. Akhirnya saya mendapatkan satu formula ya untuk membuat diferensiasi sebagai trainer grafologi dan juga champion coach. Saya juga dikenal sebagai champion coach. Nah, akhirnya saya membuat diferensiasi ya. Mungkin ada trainer-trainer grafologi lain yang membuat buku seperti itu atau e-course. Nah, tapi saya di sini membuat satu konsep yang memang saya bekerja sama dengan beberapa lembaga IO, lembaga pelatihan nasional di Indonesia untuk menyebarkan virus grafologi ini ya seperti itu. Yang saya belajar dari konsep Pak CT itu dari CT Corporation untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, di sini saya mengambil intisari benang merahnya ya. Jadi self-awareness grafologi for the better Indonesia. Jadi kesadaran diri, jadi grafologi kesadaran diri. Jadi grafologi ini membuat kita sadar untuk menjadi Indonesia yang lebih baik. Nah, dengan cara ini kita akan berkontribusi kepada bangsa dan negara, teman-teman. Jadi ketika kita sadar dari bahwa kita ininya zero, bukan siapa-siapa. Tapi dengan sebuah kesadaran ini, kita akan memiliki jiwa kebangkitan diri, kebangunan diri. Nah, otomatis Indonesia akan jadi lebih baik kalau kita bersikap seperti itu.
Nah, kurang lebih itu poin yang bisa kita tangkap, teman-teman tangkap dari konsep saya ini ya. Self-awareness grafologi for better Indonesia. Memang konsep ini memang saya canangkan dari tahun lalu dan memang rencana untuk beberapa tahun ke depan, 10 tahun ke depan, sebuah visi saya untuk Indonesia yang lebih baik. Yang dimana memang saya juga dulu wirausaha muda, memang juga di coaching oleh Pak CT ya, dengan jiwa entrepreneurship untuk membuat Indonesia lebih baik seperti itu. Oke, ada absen ya. Oke, teman-teman, ini juga pengalaman saya ketika bagaimana saya dari seorang zero to hero, teman-teman. Nah, saya juga belajar dari guru-guru terbaik di sini, ada Napoleon Hill ya. Kalau para motivator di Indonesia juga seperti Meridiana, Coach Tom MC Ifle, dan motivator lain pasti terbiasa dengan buku-buku ini. Nah, kalau teman-teman juga mungkin sering baca buku-bukunya Napoleon Hill ya, buku-bukunya yang terkenal itu Think and Grow Rich ya. Bagaimana berpikir dan bertumbuh menjadi lebih kaya, berpikir dan bertumbuh dengan cara yang lebih kaya. Nah, kalau teman-teman ingin bertumbuh ya menjadi hero, teman-teman, kita harus berpikir dengan mindset orang kaya seperti itu, sehingga kita bertumbuh menjadi hero, seorang hero. Nah, poin kedua, teman-teman, di sini kita juga harus memperhatikan bahwa kalau kita ingin jadi hero, from zero to hero, yang harus kita perhatikan ini, teman-teman, kualitas Anda yang paling penting. Nah, kualitas di sini banyak, teman-teman. Jadi kita harus membangun attitude. Jadi attitude, karakter, sehingga kita memiliki kualitas yang saya sebutkan tadi, jiwa championship, sehingga kita akan menjadi memiliki sebuah nilai value ya, sebuah mutiara yang meskipun dilempar di mana, di tanah yang kotor, tanah becek, tetap kita bersinar seperti itu. Nah, untuk menuju kualitas itu ya, menuju kualitas itu, pembentukan attitude itu, karakter itu. Nah, kita perlu perjalanan panjang, teman-teman. Dari zero ke hero itu nggak gampang, bukan cuma tidur-tiduran gitu ya, males-malesan, menunda-menunda. Terus tiba-tiba kita jadi hero, terus ada orang ketok pintu. Halo hero. Kira-kira ada ya nggak? Nggak bisa. Nah, berarti setiap kesusahan itu, teman-teman, mendatangkan benih keuntungan yang setara atau lebih besar. Jadi kalau saat ini kita merasa bahwa kita gagal terus seperti ini bekas data deh jual dibangun hotel. Halo Coach Sakti, bisa di unmute dulu ya? Sudah ya. Coach. Misalnya kita yang suara-suara di unmute dulu, suara-suara yang masuk bisa di unmute oleh. Oke. Nah, jadi teman-teman, kalau sekarang ini kita merasakan penderitaan, misalnya kita merasakan kesusahan, kita merasakan kesulitan, banyak beban, banyak hutang ya, seperti itu. Nah, kesusahan itu, teman-teman, kita harus lewati, teman-teman. Jadi dari zero ini kita harus lewati ya, supaya ketika kita sudah jadi hero, berada di top puncak, nah kita akan memaknai bahwa ada sebuah arti ya, ada hikmah dari satu peristiwa yang memang tidak berdaya, sehingga kita menjadi lebih berdaya. Nah, di situ kita butuh titik tolak, teman-teman. Titik tolak ya, dari keadaan kesusahan itu ya. Jadi kesusahan itu tidak usah dihindari. Nah, kalau menurut Purdi Chandra itu disebut Nabi Entrepreneur, itu guru-gurunya Mas Ipo, guru-gurunya entrepreneur itu. Dia juga berguru ke Purdi Chandra. Nah, itu dikatakan bahwa semua jatah kegagalan itu kita habiskan, teman-teman. Jangan lari seperti itu. Nah, jadi semua kesusahan ini jangan kita hindari, karena bagaimanapun ibarat sebuah laptop ya. Jadi misalnya kesusahan biasanya itu sebuah realita ya. Kalau kita lihat secara realita, teman-teman, realita yang ada sekarang. Jadi itu semacam layar ya, kalau di presentasi itu seperti layar. Misalnya realitanya susah, kesulitan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan, ibarat sebuah laptop yang tertancap ke layar itu lewat proyektor. Jika hasil di layar, realita di layarnya kurang bagus atau susah, yang harus dirubah itu yang di dalam laptop atau yang di layar, teman-teman? Silakan ketik kolom chat. Ini satu pertanyaan saya. Jika gambar di layar, di slide seperti itu, jadi di layar ya, ditancap di layar laptop, hasilnya kurang bagus atau nggak enak atau kesusahan,
supaya hasil realita di layar itu jadi bagus, yang harus dirubah di edit itu yang di dalam laptop atau yang di layar, teman-teman? Ya, di dalam laptop kan. Seperti itu. Nah, itu artinya yang harus dirubah dalam diri kita seperti itu. Supaya realita yang kita hadapi, kita terima itu, teman-teman, bisa berubah. Jadi yang dirubah bukan realitanya, yang dirubah diri kita. Nah, berarti kualitas-kualitas itu yang harus kita install, teman-teman. Iya, betul, di dalam laptop. Nah, di dalam laptop itu dalam diri kita. Itu yang harus dirubah. Oke. Jadi untuk poin ini, teman-teman, kita next dulu ya. Yang penting teman-teman di sini sudah bisa nangkap maksud dari slide ini. Jadi kualitas. Untuk jadi from zero to hero, kita harus punya kualitas. Dan harus melewati setiap kesulitan harus kita selesaikan, harus kita lewati seperti itu. Ya, di dalam laptop berarti diri kita yang harus diedit, harus dirubah. Jadi caranya kualitas-kualitas kita harus ditingkatkan. Di sini teman-teman, saya ingin share bagaimana saya dari seorang zero, dulunya itu cuman seorang guru yayasannya, seperti istilahnya yang nasibnya itu, kalau guru yayasan, guru honorer itu nasibnya itu, jadi teman-teman yang nasibnya itu apa ya, dipermainkan oleh yayasan seperti itu. Kalau kita sebagai guru honorer seperti itu ya. Nah, jadi suatu ketika teman-teman di era 2010 itu saya masih guru ya, jadi guru tentor di Primagama juga, di beberapa bimbingan belajar, lembaga kursus. Nah, jadi dalam perjuangan itu saya masih dari titik nol ya. Jadi dari orang gajian. Nah, akhirnya suatu ketika waktu saya mengajar di Primagama itu, saya membaca buku-bukunya Pak Purdi Chandra. Nah, setelah saya baca buku-buku Pak Purdi Chandra, pendiri Primagama itu, lembaga bimbel terbesar di Indonesia. Nah, saya terinspirasi ingin jadi seorang pengusaha. Karena Pak Purdi juga seorang yang menyebarkan virus entrepreneur di Indonesia. Nah, akhirnya saya punya satu keinginan ya untuk berubah. Nah, tepat di bulan April tahun 2012 itu saya memutuskan jadi entrepreneur, saya resign ya, seperti itu. Saya resign, saya berada dari nol, lewati kesusahan, kesulitan teman-teman ya. Saya mulai dengan usaha bimbingan les privat itu di Kota Manado itu dengan motor. Jadi semua hujan, terik, panas itu saya lewati teman-teman. Dulu iklan bukan digital marketing, cuma di iklan baris di koran Tribun seperti itu. Saya lewati semuanya. Sampai juga memang istri saya juga itu waktu sama-sama ya pendukung saya sebagai suami, kakinya patah seperti itu. Pokoknya banyak ya istilah tantangan teman-teman. Nah, akhirnya di titik sekarang dari 2012 itu sampai 9 tahun itu, sekarang sudah masuk 10 tahun ya, udah hampir 10 tahun mau masuk 10 tahun. Akhirnya beberapa tahun setelah itu sudah menampakkan hasil. Nah, itu dari cerita yang saya sharing tadi, semua orang itu teman-teman nggak ada langsung turun dari langit hero-nya ya. Jadi hero-nya itu memang harus diperjuangkan. Nah, kita belajar dari titik salah, kita perbaiki secara perlahan-lahan. Nah, kita action, problem pasti datang teman-teman. Action, problem pasti datang. Nggak mungkin ketika action nggak ada problem. Nah, berarti itu nggak ada feedback kalau nggak ada problem. Ketika kita action, problem datang, itu feedback. Nah, setelah itu kita evaluasi. Baru cari solusi seperti itu. Nah, ketika solusi datang, nah ini yang harus kita pertahankan terus, polanya seperti itu. Nah, akhirnya teman-teman, di 2010 itu pertama saya kenal grafologi, setelah waktu berjalan, nah akhirnya di 2018 ini, saya memutuskan studi di Karos. Nah, memang studi di Karos tidak mudah teman-teman, dia harus keluar uang belasan puluhan juta ya, untuk menjadi grafolog ya. Apalagi kalau mau ambil program master grafolog, itu uangnya itu butuh belasan sampai puluhan juta. Nah, ketika pun kita sudah bayar, kita tidak langsung lulus. Kita harus duduk sebagai mahasiswa di dalam. Kurang lebih seperti orang kuliah S2 seperti itu. Jadi ini sertifikasinya di Karos bukan 1-2 minggu ikut pelatihan lain, terus langsung dapat gelar ya. Bukan. Jadi di Karos ini sistemnya internasional. Kita seperti mahasiswa ya di seluruh dunia. Nah, akhirnya teman-teman, impian saya itu terwujud di 2018. Saya bisa studi di Karos. Memang saya sudah seorang praktisi grafologi dari 2010, teman-teman.
Nah, 8 tahun menunggu belajar autodidak, akhirnya resmi jadi siswa ya, mahasiswa di International School of Handwriting Analysis di Karus. Nah, akhirnya setelah studi di sini, 1-2 tahun belajar di sini, nah akhirnya saya resmi tercatat sebagai salah satu orang Indonesia di lembaga grafologi terbesar di dunia yang berpusat di US. Nah, akhirnya impian terwujud, teman-teman. Jadi memang untuk menuju proses ini tidak gampang. Kita perlu belajar dari kesalahan seperti itu, sehingga pelan-pelan kita naik tangga. Nah, menjadi salah satu orang Indonesia di lembaga grafologi internasional ini, menjadi grafolog internasional itu tidak gampang, teman-teman. Jadi semuanya ada tahapan seperti itu. Nah, dan akhirnya teman-teman di tahun 2013 ya, 1 tahun setelah saya resign jadi entrepreneur, nah tidak tahu arah angin, akhirnya saya menjadi 1000 wirausaha muda gerakan kewirausahaan nasional di bawah program Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Nah, ini di tahun 2013, tahun setelah saya resign. Jadi ada program kewirausahaan nasional dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Nah, dari seluruh wirausaha muda Indonesia saya masuk di sini ya, 1000 wirausaha muda. Nah, jadi teman-teman ketika kita action, istilahnya apa ya? Ketika kita action bahwa malaikat penolong itu datang. Seperti dibilang Pak Andre Wongso, dari titik A titik B ada jurang, kita lompat dari titik A ke titik B itu, meskipun ada jurang maka jaring penolong, malaikat penolong pasti akan datang. Intinya kita action aja seperti itu. Nah, akhirnya teman-teman berdasarkan pengalaman kualitas-kualitas yang saya sebutkan tadi, di tahun 2013 juga itu 1 tahun sudah resign, tidak tahu arah angin dari mana, malaikat penolong datang ya, jaring penolong datang, dan akhirnya saya ikut kompetisi Marketeers ya, Youth Startup Icon. Jadi menjadi marketeer ya, pemasar ya, di para pengusaha muda juga startup icon ya, tahun 2013, 1 tahun setelah resign. Itu di bawah naungan Marples Institute miliknya Pak Herman Kartajaya. Nah, di kota saya ikut. Akhirnya saya jadi finalis seperti itu. 1 tahun sudah action, kita harus always play to win, teman-teman. Seperti kata Pak Jit. Nah, akhirnya di 1 tahun juga sudah itu, 2 tahun setelah resign, 2014, tidak tahu juga malaikat penolong dari mana yang datang, cuma modal action, teman-teman. Saya menjadi top 20 ya. Top 20 wirausaha Bank Indonesia Sulawesi Utara, program dari Bank Indonesia tahun 2014, waktu itu Gubernur BI-nya Bank Indonesia Pak Agus Martowardoyo, dan akhirnya kami mendapat kesempatan untuk presentasi bisnis kami di depan Gubernur Bank Indonesia. Nah, saya akhirnya terpilih menjadi top 20 ya, top 20, dan di coaching oleh Coach Tom MC Play, Coach Tom, master coach paling berpengaruh di Indonesia. Nah, akhirnya teman-teman dari rentetan cerita ini, teman-teman, dari proses ini memang di wirausaha Bank Indonesia ini dari 1000 kandidat pelamar diseleksi jadi 100, seleksi 40, dan akhirnya jadi 20. Nah, teman-teman, kita bisa lihat urutannya ya. Dari pengalaman saya ini sebenarnya modalnya satu aja. Action. Jadi dari titik A, titik B, meskipun ada jurang, lompat aja. Jaring penolong, malaikat penolong pasti datang. Itu aja, teman. Ketika action ya kita tambah aja dengan kekuatan doa ya, rajin sembahyang, sholat, ibadah, pasti kita akan dapat solusi. Impian kita pasti dapat. Kita pasti jadi hero lah, istilahnya minimal dari zero ke hero untuk diri sendiri. Kita berubah, otomatis keluarga kita juga berubah, orang lain juga berubah. Nah, strategi berikut yang saya terapkan juga teman-teman untuk jadi from zero to hero ini. Jadi kita menjaga tombol panas agar tetap panas. Jadi teman-teman, jaga tombol panas Anda agar tetap panas. Nah, bagaimana caranya? Anda bisa temukan caranya masing-masing supaya tombolnya tetap panas. Mungkin ada yang latihan tombol tetap panas, mungkin jogging tiap hari, olahraga seperti itu. Nah, supaya kita pemanasan terus kan tiap hari. Nah, banyak cara teman-teman. Mungkin ada yang juga ikut seminar seperti ini supaya panas kan. Kita bergaul dengan orang-orang yang satu visi, orang-orang yang optimis seperti itu. Supaya kita tetap panas. Nah, makanya nanti tanggal 6 kita ikut ya.
supaya kita tombolnya tetap panas terus teman-teman. Kita bergabung dengan orang-orang STMI kayak Sakti ini, orang-orang hebat. Ya, ini alumninya ini sudah ribuan se-Indonesia. Alumni trainer banyak, saya juga alumni di sini. Nah, ini teman-teman tanggal 6 kita panaskan tombol kita. Nah, di sini saya mengambil memang gambarnya Bruce Lee ya. Memang saya banyak belajar filosofi juga dari beliau ya. Termasuk Pak Andre Wongso yang dikenal sebagai motivator nomor 1 di Indonesia. Nah, ini berguru juga ke Bruce Lee. Memang basicnya kungfu. Nah, di sini Bruce Lee mengatakan the successful warrior is the average man with laser like focus. Nah, jadi artinya seorang pejuang petarung yang sukses, seorang hero yang sukses, itu sebenarnya orang yang rata-rata aja, orang yang biasa-biasa aja, teman-teman. Sama-sama makan nasi, sama-sama makan singkong, seperti Pak Aru Tanjung, konglomerat Indonesia. Tapi fokusnya seperti laser. Jadi kita memang harus fokus. Berarti kalau fokus, berarti kita punya visi misi, kita punya tujuan, apa yang ingin dicapai. Nah, strateginya itu. Jadi kalau kita pilih satu bidang, kita pilih satu goal, kita pilih satu keputusan, itu harus totalitas, seperti itu, harus fokus. Supaya kita betul-betul menjadi seorang hero. Nah, di sini juga Bruce Lee mengatakan always be yourself. Teman-teman jadilah diri sendiri. Teman-teman galilah passion teman-teman ya. Kalau memang saya passionnya di bidang seni ya silakan. Totalitas di situ. Kalau saya passionnya di bidang hipnoterapi silakan. Fokuslah di situ. Fokus saya di bidang keuangan, fokuslah di situ. Fokus saya di bidang marketing, penjualan, fokuslah di situ. Dan lain-lain dan lain-lain. Jadi teman-teman ekspresikan, express yourself. Jadi ekspresikan apa yang betul-betul menjadi passion teman-teman. Jadi memang kita tunjukkan diferensiasi kita kepada dunia seperti itu. Ketika kita mengekspresikan passion kita lewat karya-karya kan seperti itu. Jadi kita harus menjadi creativity center, pusat kreativitas. Jadi kreativitas itu berarti banyak ya. Kita bikin ini, kita bikin usaha ini, kita bikin event ini. Seperti ini saya merasakan kreativitas sama Coach Sakti. Mungkin sudah jarang program seperti ini, tapi saya sebagai alumni STMI saya hidupkan lagi seperti itu. Nah, teman-teman bisa jadi penggerak mungkin di PKK atau di Karang Taruna atau apalah di lingkungan kita jadi creativity center, pusat kreativitas. Bikin LPK, bikin lembaga pelatihan, bikin nasi kuning, bikin nasi goreng. Mendingan seperti itu daripada kita bikin keonaran kan, seperti itu. Nah, kalau bikin keonaran itu from zero tetap hero kalau bikin keonaran. Tapi kalau jadi pusat kreativitas, from zero to hero, seperti itu. Nah, bikin ini juga seperti itu, teman-teman. Nah, yang terakhir, have faith in yourself. Artinya kita harus percaya diri, ya. Kita harus percaya pada diri sendiri. Jadi, pertanyaan di sini, kalau kita nggak percaya, ya. Kalau kita sendiri tidak percaya kepada diri kita sendiri, kira-kira siapa yang akan percaya pada kita? Nah, nggak ada, kan? Nah, bagaimana orang lain akan percaya kalau diri saja kita sendiri tidak percaya ke diri saya? Nah, itu yang akan melemahkan semangat kita mewujudkan goal, teman-teman, di tahun baru. Jadi, seorang hero itu, teman-teman, harus punya fondasi yang kuat, ya. Jadi, kedua kakinya harus kuat. Jadi, fondasinya yang kuat supaya ada tantangan gangguan apapun, halangan apapun, dia tetap tembus maju. Seperti itu. Jangan dapat masalah sedikit cengeng, dapat tantangan sedikit ngambek, dapat misalnya keadaan-keadaan kesulitan sudah mau mundur. Nah, tetap kita berusaha, teman-teman. Di mana-mana teman-teman tinggal di sini ada masalah. Kita pindah juga di tempat lain ada masalah. Kita pindah kerja lain juga ada masalah. Kita pindah usaha lain juga ada masalah. Jadi di mana-mana teman-teman ada tantangan, ya, rekan-rekan ada masalah. Jadi cuman bagaimana kita menjaga tombol panas supaya tetap panas. Nah, kalaupun orang nggak mendukung, ya mungkin orang sekitar, mungkin pasangan nggak mendukung, atau misalnya keluarga tidak mendukung, ya kita cari lingkungan yang mendukung. Ya diri kita sendiri, ya minimal itu. Nah, ketika kita membuktikan seperti itu, ya otomatis lingkungan sekitar kita akan percaya, oh ternyata dia benar. Nah, itu cara yang paling jitu untuk membuktikan bahwa kita itu menjadi seorang hero, teman-teman.
Nah, di sini teman-teman saya sharing sedikit pengalaman saya menjaga tombol panas. Jadi di tahun lalu, itu 2021 ini. Jadi saya bikin IG Live juga bersama salah satu IO ya, orang Bekasi juga, IO-nya di Bekasi Enjoying Live Series. Nanti malam juga kita ada topik yang sama juga. Nah, akhirnya teman-teman dari dua slide ini, kita lihat di slide kiri dan slide kanan, di momen Hari Pahlawan, kurang lebih 1 tahun ya, saya bikin target 1 tahun, saya akan menginspirasi Indonesia dengan grafologi seperti itu. Karena saya seorang trainer grafologi, nah, saya bikin target dari Hari Pahlawan ya, Hari Pahlawan November 2020, terus Hari Pahlawan 2021 yang kemarin. Jadi kurang lebih 1 tahun ini saya jaga konsistensi teman-teman. 1 tahun saya punya visi menyebarkan ilmu grafologi di Indonesia dengan target ada 1.000 orang terinspirasi. Baru beberapa bulan action, laporan dari beberapa IO, lembaga pelatihan di seluruh Indonesia melaporkan hasilnya sudah lebih dari 1.000 teman. Nah, bayangkan ketika action punya target, punya goal, punya visi misi, baru beberapa bulan action, target 1 tahun hasilnya sudah tercapai. Nah, itu karena kita action teman. Nah, di flyer sebelah kiri ini yang desain flyer ini Coach Rino, Ustadz Rino. Nah, jaringan juga di alumni STMI. Nah, kolaborasi dengan Pak Hendy di Direktur di EL Institute. Nah, topiknya sama ya, topiknya sama dengan ini, From Zero to Hero. Ya. Saya kolaborasi dengan Pak Hendy, Direktur EL Institute. Ini Pak Dekan juga yang motivator juga. Nah, kita bikin talk show motivasi STM. Tapi topiknya sama, From Zero to Hero di November Hari Pahlawan, di momen Hari Pahlawan ya Hero ya, tahun 2020. Nah, 1 tahun berlalu, saya bikin juga topik yang sama, From Zero to Hero. Nah, tapi dengan IO-nya yang di Bekasi, Enjoying Life Series oleh Mas Di yang owner. Topiknya sama juga, From Zero to Hero, Inspiring Indonesia with Grafology. Nah, saya jaga tombol panas teman-teman ini dalam 1 tahun di momen Hari Pahlawan, From Zero to Hero. Nah, dengan teknik ini teman-teman kita bisa sebenarnya menciptakan sebuah formula. Jadi masing-masing bisa bikin formula mau jadi apa ya? From Zero to Hero mau jadi apa? Minimal tidak menyusahkan diri sendiri atau keluarga seperti itu. Jadi teman-teman bisa bikin semacam success story. Teman-teman bisa decide konsep apa supaya saya betul-betul ini from zero to hero seperti itu. Jadi minimal bisa memimpin diri sendiri dan berguna untuk orang lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang teman-teman saya minta di sini ada latihannya teman-teman. Kita karena tagline-nya bagaimana mewujudkan goal ya. Teman-teman silakan menuliskan ya. Goal Anda di tahun baru ini seperti apa? Jadi silakan ketik di kolom chat tertulis. Jadi teman-teman silakan ketik di sini contohnya seperti ini. Jadi poin pertama untuk mewujudkan goal ini harus tertulis. Jadi goal saya apa? Misalnya goalnya mobil ya. Alphard misalnya seperti itu. Nah, harus tertulis. Nah, sini diminta positif. Jadi positif berarti jangan tulis yang negatif. Kalau misalnya negatif, saya tidak suka misalnya mobil Xenia seperti itu. Nah, jadi teman-teman, nah goal perlingkungan hidup. Nah, jadi contoh misalnya goal tertulis mobil Alphard. Positifnya berarti cara membuatnya saya berkomitmen untuk memiliki mobil Alphard. Jadi pakai kata berkomitmen. Jadi jangan cuma saya rencana, saya ingin, nah itu atau saya tidak suka, misalnya saya tidak suka mobil Xenia contoh. Nah itu kalimatnya negatif. Jadi harus kalimat positif. Kalimatnya positif berarti saya berkomitmen. Nah itu di awal ada saya berkomitmen untuk memiliki mobil Alphard. Nah sekarang pertanyaan yang ketiga harus spesifik, harus jelas. Nah, jadi spesifiknya apa? Kalau mobil Alphard seperti ini. Warna putih, nah, seperti itu.
warna putih kan. Nah, lebih jelas lagi platnya berapa. Misalnya di plat sini, kalau di daerah saya di B ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman silakan latihan ketik kolom chat. Jadi ketik goalnya apa, return tertulis dengan kalimat positif, jangan yang negatif. Kalau positif, saya berkomitmen untuk memiliki mobil misalnya. Kalau ingin rumah, ganti rumah, seperti itu. Nah, sekarang supaya lebih spesifik, rumahnya warna apa, tipe berapa, seperti itu. Ukuran berapa. Coach Mario, apakah boleh bertanya dulu? Iya, silakan. Ya, saya Ani Khairiyah, kebetulan salah satu. Ya, Bu Anik ya. Salah satu apa, Bu? Ya. Silakan. Aduh, Coach, kok ini. Salah satu kepala sekolah di SMP negeri di Jakarta Timur. Oh ya. Iya. Tadi disampaikan bahwa di mana? Cibubur atau Rawamangun atau di mana? Klender, Kecamatan Durensawit. Oh, silakan ya. Apa yang menjadi tupoksi dari seorang kepala sekolah adalah kewirausahaan ya. Jadi kepala sekolah harus membuat inovasi-inovasi. Tetapi yang saya rasakan sampai saat ini itu sepertinya belum muncul. Padahal kami juga harus bisa menanamkan jiwa-jiwa kewirausahaan buat anak-anak SMP ya. Kebetulan saya di SMP. Nah, tadi disampaikan apakah dalam hal kita menanamkan jiwa kewirausahaan terhadap anak-anak SMP itu perlu juga kami mengetahui passion anak-anak ya, karena kalau kita belajar tentang multiple intelligence, jadi anak-anak itu punya kecerdasan ganda yang bisa dikembangkan ya. Mungkin dia lemah di matematika, tetapi dia lebih menonjol di musiknya atau di kecerdasan yang lainnya, sehingga passion anak-anak itu tentu sesuai dengan apa yang menjadi bakat dan minatnya. Nah ini Coach, ya oke. Sehingga setidaknya kalau saya sebagai seorang kepala sekolah ini harus memberikan motivasi kepada peserta didik, juga guru-guru kami untuk bisa menjadi orang sukses ya, orang sukses. Nah apa tips-tips atau kiat-kiat yang bisa Coach berikan buat saya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Ya, jadi Ibu di sini Anik ngajar kepala sekolah ya, Ibu Anik kepala sekolah ya? Ya, SMP. Ya, oke. Jadi kalau memang Ibu Anik ingin menanamkan jiwa entrepreneurship ya ke siswa ya seperti itu. Berarti memang Ibu harus membuat semacam satu kegiatan ekstrakurikuler menurut saya seperti itu. Jadi jadi ada satu memang satu khusus ya, jadi wadah ekstrakurikuler yang istilahnya dia tidak mengganggu kurikulum nasional kan seperti itu. Nah mungkin di muatan lokal, ya, saya juga teacher kan dulu. Nah, jadi muatan lokal itu, jadi istilahnya Ibu harus kerjasama dengan para guru ya seperti itu, atau ada tim lah siapa. Jadi bikin ekstrakurikuler bahwa setiap siswa itu, jadi mungkin ada muatan lokal itu diganti kewirausahaan. Nah kewirausahaan di situ istilahnya dia mungkin per semester ya kurikulumnya seperti itu. Jadi mungkin Ibu cari guru ekonomi lah yang mungkin memang dekat-dekat seperti itu ya, guru ekonomi kan seperti itu. Nah, jadi IPS, SMP IPS ya. Enggak mungkin kalau guru mungkin pelajaran IPS agama kan. terpadu Coach. Kalau SMP IPS terpadu, jadi ekonominya itu kepada IPS. Ya. Jadi mungkin nanti di pelajaran ekonomi disisipi atau ada satu pelajaran muatan lokal, terus betul-betul itu digodok di situ untuk entrepreneurship-nya di ekstrakurikuler. Jadi nanti siswa-siswanya ketika ujian itu kalau bisa jangan terlalu banyak teori. Teorinya 30% aja, prakteknya 70 kalau bisa. 30-70. Nah, 70 itu berarti setiap siswa itu di tiap akhir semester ujiannya ujian praktek. Jadi ada semacam portofolio atau apalah. Jadi ada hasil karya seperti itu yang mereka ciptakan berdasarkan passion mereka. Nah, kalau memang dia seni ya kalau bisa dia ciptakan lagu, dia menyanyi seperti itu. Kalau misalnya anak-anaknya itu suka di robot-robot, berarti ciptakan semacam robot-robot seperti itu. Kalau anak-anak IT di komputer,
bikin satu program misalnya seperti itu. Nah, jadi program komputer apa, software apa, seperti itu. Nah, jadi saya rasa seperti itu. Ibu manfaatkan guru ekonomi untuk mungkin mengajar entrepreneurship. Tapi kalau bisa juga Ibu turun terlibat langsung juga gitu. Mengawasi atau kalau bisa juga Ibu mengajar juga seperti itu. Nah, memang seperti ini harus dirapatkan dengan tim guru-guru seperti itu. Saya rasa seperti itu, Bu Anik. Oke, terima kasih Coach. Ya, oke. Nah, jadi teman-teman nanti di tanggal 6 ya. Tanggal 6 akan lebih detail. Jadi nanti goal-goal teman-teman di tahun baru itu akan dilatih lebih spesifik di tanggal 6 nantinya. Nah, saya baca dulu yang masuk sini. Masuk. Nah, di sini siapa yang masuk? Suri pengen beli mobil dan rumah ya. Oke. Nur berguna bagi banyak orang. Setioso, goal peduli kepada lingkungan hidup, peduli global warming. Oke. Di sini Suri pengen jadi motivator khusus bagi teman sekampus di tahun ini. Di sini laundry, laundry kita Palu, saya berkomitmen untuk memiliki usaha laundry. Fun, kos-kosan dan kos-kosan yang sukses. Oke, mantap. Nanti lebih di spesifik ya teman-teman, tertulis positif spesifik. Oke. Terus Suri Maulida bisa jadi orang kaya dan mampu ke Baitullah di tahun 2023 ya. Oke. Mantap. Setioso goal dan komitmen peduli kepada global warming atau lingkungan hidup dengan jalan menanam tanaman, khusus tanaman sayur dan tanaman keras. Nah, Agus Muslim, saya berkomitmen menerapkan gaya hidup sehat dengan cara makan teratur, istirahat yang cukup, dan olahraga. Oke. Ivan, Coach, apa goal ini ditaruh di tempat yang sering terlihat seperti di dinding? Nah, bisa. Jadi nanti di tanggal 6 kita akan latihan juga bikin dream board dan vision board. Jadi nanti Ivan ikut tanggal 6 ya. Biayanya cuma murah kok, nggak mahal. Nanti kita akan latih semua sampai memang goal teman-teman itu bisa tercapai. Jadi nanti ada 18 teknik ya. 18 teknik itu sudah mengandung teknik apa? NLP juga ada teknik LOA, semua teknik juga teknik beberapa grafologi sudah masuk juga ya. Jadi menemukan passion. Jadi nanti tanggal 6 ada 18 teknik supaya goal itu betul-betul tercapai. Iya, benar yang dikatakan Ivan. Petrus punya rumah sendiri, saya harus punya rumah sendiri. Saya harus punya rumah sendiri tipe 46. Perumahan Citra Land, Utara Surabaya. Wah, mantap Pak Petrus. Imam, saya berkomitmen untuk menaikkan omset penjualan saya 40% di tahun 2020. Oke, keren. Nur Alim, goal dan komitmen menjadi seorang trainer dan motivator serta berguna bagi teman-teman yang putus sekolah, serta memiliki usaha untuk menarik teman-teman yang tidak ada kerja. Anik, goalnya program kewirausahaan bagi peserta didik. Oke, keren. Prianto, saya menginginkan sukses dunia akhirat dalam dunia kewirausahaan, tapi masih takut. Nah, ini. Nanti tanggal 6 kita bantu ya dengan beberapa teknik. Nanti sudah ini saya akan jelaskan. Sip, Pak Marianto. Ivan, punya perusahaan sendiri yang di bidang teknologi dan berbagai cabang usaha seperti kuliner, seperti retail, punya tempat pelatihan. Anik, positifnya komitmen untuk mewujudkan goal. Oke, Lucy, goal memulai startup baru 2022, semua usaha di online kan. Oke, mantap. Nah, Purianto ikut coach ya, oke. Nanti saya jelaskan, nanti bisa daftar coach nanti. Nah, Hairul Anwar, goal saya di tahun 2022 pendidikan dan mengikuti kelas motivator, mempunyai satu tempat usaha dan lokasi produksi di tempat usaha itu juga, dan menikah. Oke, semoga lekas dapat jodoh ya. Jodohnya udah ada belum? Nah, nanti kita latihan goalnya di tanggal seperti apa. Apramat, goal kuliah S2 di Turki. Oke, mantap. Positif. Saya berkomitmen kuliah S2 di Turki. Oke, keren. Wah, lengkap banget ini. Ini tadi terlewat ya. Ya. Spesifik. Nama kampus Bilken University.
Graduate School of Engineering and Science, ambil jurusan Master Science MS dan PhD di bidang teknik. Wah, lengkap banget Pak Pramata ya, keren. Airul Anwar sudah coach. Oke. Hehe, siapa nih? Oh, sudah semua ya. Oke. Ya, oke. Teman-teman, terima kasih sudah berpartisipasi di kolom chat. Goal-goal Anda ini, kalau saya lihat ini memang sudah menjadi impian Anda ya. Jadi nanti teman-teman, karena keterbatasan waktu di sini ya, waktunya sudah sempit ya, tinggal beberapa menit lagi. Nanti teman-teman yang serius untuk goal ya, untuk mau lebih spesifik ya, memang betul-betul dia terwujud. Kita akan bahas teman-teman di tanggal 6 ya. Tanggal 6 Januari nanti dia jam 6:30 malam ya, WIB 18.30. Hari Kamis tanggal 6 Januari ya, nanti dicatat. Biayanya cuma 99.000 bagi yang daftar untuk hari ini ya. Jadi yang daftar hari ini, khusus hari ini sampai jam 12 malam, dari harga normal 990.000 ya, per hampir 1 juta kita kasih diskon ya. Jadi diskon menjadi 99.000. Cuma ya hampir 100.000 ya, 99.000. Untuk cuma 100 pendaftar pertama. Jadi nanti teman-teman bisa amankan seat untuk khusus daftar hari ini, nanti nomor kontak di bawah di flyer. Nanti juga hubungi Coach Sakti kalau bisa ya. Nanti di tiap grup adakan nomor Coach Sakti. Nah, nanti juga bisa materi ini nanti teman-teman cek, lalu teman-teman lihat nomor kontak. Nah, di sini saya akan berbagi tanggal 6 hari Kamis 9 jurus rahasia. Nah, sini ada 9 jurus sakti yang akan saya bagikan. Pertama, apa itu From Zero to Hero, kita sudah bahas tadi, nanti juga akan lebih diperdalam. Terus nomor 2, 5 kiat From Zero to Hero. Nah, tadi yang saya share cuma sekitar berapa ya? 3 atau 4 tadi. Nah, nanti juga ada kiat-kiat yang akan teman-teman pelajari ya. Supaya kita betul-betul memang terencana dari Zero to Hero. Terus di nomor 3, Hero's Journey. Jadi perjalanan seorang pahlawan itu seperti apa. Jadi perjalanannya itu akan nanti dijelaskan di tanggal 3. Nah, tanggal 4, Heroic Leadership. Jadi kepemimpinan heroik. Jadi untuk jadi hero itu teman-teman, From Zero to Hero, kita harus memiliki jiwa leadership, jiwa kepemimpinan. Nah, guru kepemimpinan nomor 1 dunia, John Maxwell, mengatakan everybody wins when a leader gets better. Jadi semua orang dalam lingkungan kita, di tim kita, akan menang jika pemimpinnya menjadi lebih baik. Seperti itu. Jadi untuk jadi heroic leadership, kita harus tingkatkan leadership, kita akan bahas di tanggal 6. Terus poin 5, apakah heroic leadership bisa dipelajari? Bisa. Semua orang bisa asal mau. Nomor 6, kenapa perlu mempelajari heroic leadership? Nah, di sini dipertanyakan, kenapa kita perlu mempelajari ini ya, heroic leadership? Tanggal 6 kita bahas. Poin 7, belajar dari mereka yang berhasil mengubah krisis dan ketidakpastian menjadi peluang kesuksesan. Jadi teman-teman, kita belajar dari tokoh-tokoh sukses. Saya juga berguru dari mereka semua ya. Ada beberapa mentor saya. Jadi saya belajar dari mereka yang memang berhasil mengubah krisis. Jadi krisis COVID seperti itu. Jadi sekarang ada Omikron ya atau apa. Nah, jadi kita belajar dari mereka atau dari situasi bagaimana kita mengubah krisis. Jadi ketidakpastian. Jadi kurang lebih 2 tahun ini kita mengalami ketidakpastian ya. Sehingga diubah menjadi peluang kesuksesan. Nah, kita lihat tips-tipsnya seperti apa bagi mereka yang pernah melewati. Nah, kalau mereka bisa seperti Pak CT Konglomerat bisa, berarti kita juga bisa. Nah, di poin 8 teman-teman bagaimana merancang goal ya di tahun baru ini 2022 sehingga tertanam di dalam pikiran bawah sadar dan pasti tercapai. Nah, ini poin 8 kita akan kupas habis. Jadi ada kurang lebih 18 teknik ya. Jadi 18 teknik itu ada berbagai keilmuan di situ ya, ada NLP, LUA dan lain-lain. Jadi tekniknya itu memang kita terencana ya seperti itu. Supaya kita tahu betul-betul memang itu terwujud ya kalau memang dilaksanakan. Jadi dia ada 18 poin kita kupas habis di tanggal 6 Januari hari Kamis. Dan juga memang kita akan bahas di poin 8 ini kenapa banyak orang setiap tahun atau sepanjang kehidupannya
tidak mampu atau gagal mewujudkan goalnya. Kita akan kupas supaya kita mengatasi kegagalan itu ya. Kalau selama ini nggak pernah terwujud ya berarti ada yang salah. Nah itu yang akan kita kupas di tanggal 6. Dan strategi-strateginya apa supaya mengatasi kegagalan-kegagalan itu. Seperti itu. Tadi poin 9 tadi yang Ivan tanyakan ini ya jawabannya. Bagaimana membuat vision atau dream board di tahun baru 2020. Jadi teman-teman akan dilatih strateginya bagaimana kita buat dream board, vision board. Supaya memang seperti yang bilang Pak Ivan tadi, kita taruh di tempat yang bisa terlihat. Nah, di alumni saya di IO sebelah itu, mereka bikin pakai Canva ya. Dream board-nya pakai Canva. Nah, jadi teman-teman terserah mau bikin pakai Canva atau pakai apa. Pokoknya yang akan diajarkan tips-tipsnya seperti itu. Teman-teman bikin dream board banyak caranya seperti itu. Tapi intinya benang merah, garis merahnya akan kita pelajari supaya dream board ini membantu kita ya untuk mewujudkan goal di tahun baru 2022 ini dan di tahun-tahun selanjutnya. Teman-teman yang berminat nanti hubungi ya Coach Sakti untuk Kamis tanggal 6 kita pelaksanaan jam 18.30 WIB. Yang daftar malam ini dapat diskon dari 990.000 menjadi 99.000 untuk 100 pendaftar tercepat. Hubungi nomor kontak nanti kontak ke Coach Sakti. Oke. Jadi teman-teman selesai untuk presentasi kita pada sore hari ini teman-teman ya. Saya tutup presentasi saya pada sore hari ini dengan pepatah bijak yang mengatakan knowing is nothing, applying what you know is everything. When you take action, miracle happen. No action, nothing happen. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Coach Mario, luar biasa ya. Ya, luar biasa sekali ya. Tadi pesan terakhir dari Coach Mario bagi teman-teman yang mau ikut program dari Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia, School of Trainer and Motivator Indonesia dengan judul Training from Zero to Hero batch 1. Insya Allah akan di situ kita akan belajar banyak ya tentang bagaimana mewujudkan goal di tahun baru 2022. 9 jurus rahasia dipelajari. Yang pertama, apa itu from zero to hero? Yang kedua, 5 kiat from zero to hero. Yang ketiga, hero's journey. Yang keempat, heroic leadership. Yang kelima, apakah heroic leadership bisa dipelajari? Ya. Yang keenam, mengapa perlu mempelajari heroic leadership? Yang ketujuh, belajar dari mereka yang berhasil mengubah krisis dan ketidakpastian menjadi peluang kesuksesan. Bagaimana merancang goal di tahun baru 2022 sehingga tertanam di dalam bawah sadar dan pasti tercapai. Kemudian yang ke-9, bagaimana membuat vision atau dream board di tahun 2022. Kita akan menyelenggarakan itu hari Kamis 6 Januari 2022 pukul 18.30 sampai pukul 21.30 WIB. Jadi investasi normal sebenarnya training ini hanya Rp990.000. Namun buat teman-teman 100 pendaftar tercepat hari ini itu investasinya hanya Rp99.000 saja. Dan nanti mendapatkan Zoom, materi, rekaman, dan e-sertifikat, dan gelar non-akademik certified from zero to hero. Jadi kalau ada yang minat, bisa langsung segera daftar ya, japri ke saya. Itu ya Coach Mario ya. Baik, Yep, betul. Kita akhiri, ada closing statement dari Coach Mario atau cukup Coach? Sudah. Tadi sudah, Coach Sakti sekarang. Oke, Foto bareng baik. dulu. Sebelum kita akhiri, yuk kita buka video-video kita foto bersama dengan Coach Mario Saverius Kojongian. Semoga tahun baru 2022 ini kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita, harapan-harapan kita, target-target, angan-angan dan cita-cita kita dengan lebih terukur ya, dengan materi from zero to hero. Yuk kita buka video kita foto bersama Coach Mario. Gimana gayanya Coach Mario? Ada gaya khas tertentu atau bebas saja Coach? Yes, goal terwujud gini. Yes, goal terwujud. Yes. Yes. Oke, ini ada 2 layar, kita foto 2 kali ya. Hitungan ketiga, jangan lupa senyum, bahasa Jawanya 1 apa? CG. Kita foto 2 kali, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, CG. Sekali lagi. Layar kedua.
Layar kedua ya, layar, kan? sama ya. Oke, kita siap-siap semua. Buka-buka videonya. Yang belum bisa buka video, boleh buka video. Ya, ini layar kedua, hitungan ketiga. 1, 2, 3, Tiji. Baik, terima kasih banyak Coach Mario. Semoga Coach Mario sehat selalu, diluaskan rezekinya, dan dipermudah urusannya selalu ya. Kami tutup alumni STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya dengan pantun, kalau ada jarum yang patah, tolong jangan disimpan ke dalam peti. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada siri, burung irial, bu cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Coach Sakti izin live ya. Terima kasih, Coach Mayu. Izin undur Sama-sama, diri. thank you. Terima Bye. Makasih Kak Sakti, Kak Mario, makasih. Terima kasih. Coach Sakti. Makasih, Coach. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Thank you, Coach Sakti. Ya, sama-sama Pak Petrus. Izin live ya, Coach. Baik, terima kasih. Terima kasih, Coach. Saya izin live Sama-sama. ya. Sama-sama Bu Teresia. Terima kasih Coach, izin live. Ya, sama-sama laundry kita.